Oke, ketika bicara citra diri yang representatif, jadi ya, itu ada ruangan, jadi bagaimana Anda menata ruangan Anda, ada penampilan fisik gitu ya, dari tata busana Anda, tata rambut Anda. Ini kalau Anda berarti yang berhijab, berarti tata hijab itu juga dipengaruhi ya. Tata rias, sikap kebersihan dan kerapian, moral yang positif, sopan dan ramahnya, menjaga perasaan orang lain, toleransi dan juga kontrol emosi. Saya bahas sedikit ini tampil dengan citra diri yang menariknya, itu juga ada bahasan mengenai impact. Saya sebelum ke situ saya tunjukkan kepada Anda. Nah, ini tata busana, Saudara. Ini ternyata akan sangat berbeda gitu ya. Cara berpakaian pegawai kantor, ini katakanlah Pak Tukang gitu ya. Petugas kebersihan, pemadam kebakaran, musisi, dokter, perawat dan sebagainya, semua berbeda, Saudara. Jadi jangan pernah dicampur adukkan. Nih, Anda mungkin masih ada beberapa gitu ya, yang kalau datang kuliah tatap muka masih pakai baju santai. Awas, Anda sudah harus tahu bedanya baju pergi dengan baju santai. Ini baju santai, Saudara. Nah, ya. Kalau mau ke mall ini bajunya. Kalau mau tidur ini bajunya gitu kan. Ini yang dipajang kayak barang dodolan gitu ya, makan susu gitu ya. Ini baju santai. Dan jangan pernah dipakai untuk baju untuk berangkat kuliah. Nah, Anda bisa perhatikan ini urusan pergi ke Grammy Award saja gitu kan. Ini ternyata bisa dibedakan loh, mana yang ini bajunya tepat sama bajunya tidak tepat. Cara ngancingkan baju, ya bener sih sekarang tren gitu ya. Kalau Anda mau sebagai, ini kebetulan seorang musisi, gayanya begini gitu ya. Tapi ini akan sangat berbeda, konteksnya Anda lagi pergi kemana. Menggunakan kancing baju ya harus dikancingkan semuanya, dimasukkan ini yang rapi gitu kan. Nah, ini ternyata sangat berpengaruh. Nah, pergi ke sekolah berbeda dengan ini yang mau ngelayap gitu kan. Bajunya bisa dari dual sesuai karu-karuan. Ini orang yang lihat gitu kan tanpa bertanya bahwa harga jeans seperti ini tuh sangat mahal gitu ya. Tapi untuk orang lain ini kayaknya sudah belel ini ya. Barangnya sudah lama, kasihan nggak bisa beli celana jeans yang baru. Lah kan sampai kayak gitu, Saudara. Ya, bukannya tidak tahu mode, tapi ini semuanya pada penempatannya. Nah, ini Anda bisa lihat ini langsung dibahas oleh netizen gitu, perkara salah kostum, Saudara. Pada acara apa ini saya lupa ngambilnya gambar. Kemudian Ayu Ting Ting pakaian seperti ini dikatakan ini salah kostum, Saudara. Loh, kadang-kadang bolehlah cuek nyantai-nyantai, tapi tolong konteksnya ada di mana. Jangan sampai Anda aneh di dalam sebuah tempat. Gitu. Nih, busana muslim pun ternyata juga ada aturannya. Ya, Anda bisa perhatikan sendiri nih. Ini ternyata jilbab Anda itu harus menutupi dada. Harus pakai sarung, apa istilahnya kaos kaki. Nggak boleh memperlihatkan lekuk tubuhnya. Nah, sudah ada yang merasa ya. Dan kalau masih kuliah kan Anda kadang-kadang melakukan ini juga kan. Nah, alah Wista. Tolong dibaca sendiri ya buat Rika mau bahas lebih detail daripada salah saya gitu ya. Nih. Ini ternyata yang begini aja juga masih salah. Karena apa? Lengannya blusnya pendek lah, masih ada kan Anda juga kadang menggunakan gitu kan. Tadi nggak pakai kaos kaki ya. Terus kain yang dipakai berbelah lah, salah ternyata Saudara. Nanti tolong dipahami sendiri yang kayak gitu ya. Nah, ini juga begitu Ini ternyata cara Anda berbusana saja itu pun juga ada kriterianya. Tolong cari nanti di googling gitu ya, gambar yang kayak gini itu ada detailnya kok. Anda bisa temukan. Ini baju kantor, Saudara, gitu ya. Baju ke kantor begini. Monggo lah, nanti Anda bisa sesuaikan kalau versi Indonesia bagaimana caranya pakai baju ke kantor. Ini kalau kegiatannya tatap muka, ada satu sesi gitu, Anda akan menggunakan pakaian resmi. Gitu. Kita mau lihat, bisa nggak Anda menampilkan diri Anda. Ini bahkan setiap pertemuan saya akan menuntut Anda harus rapi, bermake up, bajunya juga harus padu padan dan lain sebagainya.
Ini walaupun tidak ada tatap muka, saya berharap Anda sudah mulai berubah loh ya, gitu ya. Mulai menggunakan baju yang padu padan dengan sangat baik gitu, yang rapi. Jangan sampai atasan pink, bawahan hijau lah, kan tabrak-tabrak searupnya sendiri gitu. Ya style sih, tapi tolong dilihat, ada mata-mata orang lain itu yang kadang pedes ketika melihatnya. Anda menggunakan warna-warna yang tidak tepat. Hijab kerja juga begitu ya. Anda juga kadang-kadang ada begitu ya. Hijabnya warnanya apa, bajunya warna apa, bawahnya warna apa, wis tabrak semuanya gitu ya. Yang atas kotak-kotak, garis-garis, terus itu bunder-bunder lah, wis aduh pola apa ini gitu ya. Jadi tolong Anda mulai belajar padu padan gitu. Kalau garis ya garis semua dari atas sampai bawah gitu ya. Kalau mau bulat-bulat ya dari atas sampai bawah bulat-bulat, jangan sampai atas zebra, bawah bulat-bulat, yang bawahannya polkadot lah, wis salah karu-karuan itu ya. Nah itu harus Anda perhatikan gitu. Yang laki-laki juga begitu, bagaimana berpenampilan rapi, penggunaan sabuk, bajunya harus dimasukkan dan sebagainya, kancingnya ditutup semuanya. Potongan rambut juga begitu ternyata gitu ya, harus yang rapi. Nah, ini Anda yang masih potongan rambutnya sakar PDW lah, wis pengembangan kepribadian lo ya. Ini perkara make up saja saudara, ternyata bisa jadi ini menikah loh saudara, make upnya salah, lihat tak, gak jadi cantik saudara, serem. Yang laki apalagi, aduh, ini tukang make upnya siapa. Makanya benar-benar cara Anda berdandan itu juga harus Anda perhatikan. Ini yang anak gaul zaman sekarang, lipstick sekarang ada di pipi saudara ya, dibuat merah begitu, lipstick pindah lagi ke dagu, merah sampai di mata, aduh, bisa. Ya Anda harus perhatikan bagaimana Anda menggunakan make up yang baik, ini juga harus Anda perhatikan gitu ya. Jangan sembarangan. Ya kalau dulu ada tul-tul di wajah gitu itu sudah malu luar biasa, kalau sekarang ini masih di pola wajah. Ini berkaitan dengan penampilan, bagaimana Anda bermake up dengan tepat, itu juga harus Anda perhatikan. Oke, saya kembali kepada slide yang tadi. Ke slide yang sebelumnya ya. Nih gitu ya, jadi tata busana, tata rambut, tata rias gitu ya. Ini biasanya kalau tatap muka saya akan melihat bagaimana Anda mulai merias diri. Ini karena tidak tatap muka ya sudahlah, walaupun tidak kelihatan tapi paling tidak Anda sudah mulai berdandan gitu ya, dilihat make upnya. Bagaimana Anda bersikap, kebersihan Anda, kebersihan kuku, kebersihan badan lah, yang biasa mandi 1 bulan sekali gitu ada ya. Nah, atau mungkin 1 minggu sekali kalau ruatan baru mandi. Nah, tolonglah Anda sekarang harus menampilkan citra diri yang representatif. Mandi itu pagi dan sore hari minimal lah. Maksimalnya ada yang setiap jam mandi juga ada. Tapi bagaimana menampilkan diri yang representatif, jangan saya berlebihan, juga harus Anda perhatikan. Kerapian Anda itu juga harus diperhatikan gitu ya. Moral yang positif juga begitu, bagaimana Anda sopan dan ramah pada orang lain gitu ya, menyapa, menyapa lebih dulu, menjaga perasaan orang lain itu seperti apa, bagaimana Anda menghargai orang lain, toleransi dengan apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan. Bagaimana ketika Anda marah itu pun ada kontrol emosinya. Ini loh citra diri yang representatif. Saya berharap ketika ini sudah saya tayangkan gitu ya, Anda sudah mulai mengubah diri Anda. Nah, yang jelek-jelek tadi tolong diperbaiki. Supaya apa, mata kuliah pengembangan kepribadian ini berdampak kepada Anda. Saya masih mendengar cerita loh, ada yang rambutnya itu masih panjang. Wah, siap-siap ketika nanti pertemuan tatap muka ya, saya berharap banyak citra diri yang representatif ini ada pada diri Anda. Bagaimana tata rambut Anda, tata busana Anda, tata rias Anda, kebersihan dan kerapian ini nampak pada diri Anda masing-masing. Tuh, nah ini tampil dengan citra diri yang menarik. Ini saya berharap ini yang menjelaskan gitu ya. Ada impact. Impact itu ada integrity, manners, personality, appearance, consideration, dan tact. Apa itu? Nah ini kalau Bu Ari yang menjelaskan, Bu Ari buka ada catatan detailnya. Ketika bicara integritas, maka ini adalah komitmen. Bagaimana Anda berperilaku secara konsisten dalam bentuk sikap dan perilaku apa saja yang konsisten. Katakanlah datang tepat waktu, itu kenapa?
Bu Ari usahakan, ini kebetulan kalau praktikum pengembangan kepribadian jam 7 pagi sudah akan saya mulai. Ini kebetulan kalau pengembangan kepribadian nggak tahu ya, ada saja kegiatan saya sampai mesti mulainya harus diingatkan oleh Wildan gitu ya. Oke, tapi harusnya ketika Anda berperilaku secara konsisten, maka sikap dan perilaku Anda pun konsisten. Mulai jam 1 ya jam 1 itu Anda mulai. Ya, janjian sama temennya jam 7 katakanlah malam. Di jam 7 itu Anda datang. Nah, Indonesia Raya kan enggak. Jam 7 janjiannya, datangnya nanti setengah 8 kalau nggak jam 8. Kegiatan mulai jam 8. Ya. Jadi ini ketika Anda sudah punya integritas, ya, maka komitmen dan perilaku Anda sudah harus konsisten. Manners itu sikap tata krama. Bagaimana Anda bersikap kepada orang lain, kesopanan Anda, kehangatan Anda, ya tidak lagi menjadi seorang yang cuek, ya, aku pokoknya ini, no. Sekarang sudah melihat, karena ada orang lain yang menatap Anda, yang melihat Anda. Appearance itu penampilan fisik Anda, bagaimana Anda menyajikan diri Anda. Kalau kemarin masih oke lah, ketika Anda perkenalan gitu ya, oke, perkenalkan nama saya, ada sini, posisinya gak karu-karuan. No, sekarang sudah mulai belajar. Nanti di keterampilan komunikasi kita bicara attending Anda. Bagaimana Anda menunjukkan diri Anda yang tegap, sikap, siap untuk mendengarkan. Gitu. Performance juga begitu. Bagaimana fisik Anda, penampilan fisik Anda. Bagaimana memaknai penampilan Anda, bagaimana menunjukkan ke orang lain tentang diri Anda. Ya, Anda bisa bandingkan beberapa video teman-teman Anda, mana yang performanya sudah bagus, mana ini masih kurang, masih harus dipoles, masih harus dikemas, ini harus diperhatikan. Tag itu ada strategi membangun. Bagaimana Anda melakukan sesuatu untuk bisa mengembangkan diri Anda. Jadi tidak hanya saya seperti itu ya sudah begitu bedanya, tapi mulai membuat strategi untuk membangun, mengembangkan diri Anda. Dan juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi situasi yang ada di sekitar Anda. Ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi tidak hanya rambutku panjang, sakarap-karapku dewi. Anda sudah melihat bahwa ada pertimbangan orang lain. Anda seorang konselor. Bagaimana menjadi seorang konselor yang baik, yang berperilaku, bersikap, berpenampilan juga yang baik. Konsep diri yang baik, maka dia akan terbuka, mudah beradaptasi, cepat tanggap terhadap situasi sekelilingnya. Jadi kalau dikasih masukan oleh orang lain tuh nggak, ya pokoknya aku ngini, ya sudah, kamu suka nggak suka aku ngini. Jadi terbuka, oh iya berarti mungkin kemarin saya salah, ada yang kurang tepat, saya mau berubah gitu ya, saya mau melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Mudah beradaptasi, ada di mana nih situasinya, bagaimana saya menyesuaikan diri seperti apa, cepat tanggap terhadap situasi sekelilingnya. Jadi tidak mementingkan diri sendiri, tapi tanggap dengan situasi di sekelilingnya. Itu saudara berkaitan dengan citra diri. Oke,